Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami tempat Dibukan Insan Merbabu, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan menguak tentang sejarah prasejarah. Kami akan mengungkap makhluk-makhluk penghuni bumi sebelum diturunkannya Nabi Adam di planet bumi. Barangkali masih banyak yang penasaran makhluk-makhluk apa, atau bagaimana proses terjadinya kehidupan di muka bumi. Kami di sini akan membahas bersama saudara kami Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Mbak Fatimah Azhara. Namanya bagus sekali. Fatimah Azhara adalah putri dari Rasulullah. Selamat Mbak Fatimah Azhara, selamat menyaksikan proses mediumisasi kali ini yang akan membahas tentang sejarah prasejarah makhluk-makhluk penghuni bumi sebelum kedatangan Nabi Adam alaihi salam. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, barangkali nanti akan dilanjutkan pembahasan berikutnya zaman-zaman sudah kedatangan Nabi Adam. Barangkali nanti bisa dibuat playlist sampai terjadinya perang akhir zaman. Langsung saja Mas Yon, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sang yang mohon tarik sosok goib yang diizinkan yang mengetahui tentang sejarah makhluk-makhluk sebelum zaman Nabi Adam. Tarik yang mengetahui tarik tentang lo sang Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi masuk semakin dalam bisa merasakan energinya, sinkronkan dengan jasad mediator, energinya menyesuaikan dengan jasad mediator, dan suaranya langsung terhubung menggunakan bahasa Indonesia. Allahu sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Dari bangsa apa ini? Saya dari bangsa awal peradaban Bani Adam. Sebelum Bani Adam, wujudnya seperti apa ini? Sesudah Bani Adam. Oh, sesudah wujudnya seperti apa? Manusia, tapi lebih besar, kayaknya kayak lebih besar ya, gitu. Ya memang ukuran manusia zaman dulu ya lebih besar. Tapi biar kalau disinkronkan lagi biar lebih nyaman jasadnya. Yang penting bisa nyaman. Oke, sudah mempunyai nama belum? Amnaruta. Mbah Amnaruta.
Saya panggil Mbah nggih, Mbah Am Naruta. Iya. Nggih. Terima kasih Mbah Am Maruta, Amar Ruta. Saya mohon izin untuk memprotek dulu, takutnya nanti ada penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pisang yang Naruto yang hidup di sana Nabi Adam, tapi yang mengaku-ngaku kebenaran penyusup menyebar pelengkap Allah. Sallallahu. Mbah, terima kasih untuk kehadirannya Mbah. Iya. Mbahnya sudah muslim Mbah. Iya. Yang mau muslim kan? Kalau zaman dahulu saya penganut Tauri. Tauri. Ya, kalau bahasa sekarang ya tauhid. Oh, Tauri. Dulu Tauri, sekarang bahasanya tauhid. Orang mengetahuinya tauhid. Iya. Itu beribadahnya gimana Mbah? Tauhid kan di zaman sekarang kan Islam. Kalau dulu bagaimana? Ya, sebetulnya para nabi itu sama dinul Islam. Kalau zaman sekarang sebutnya para nabi itu membawa risalah-risalah, yaitu tadi jalan keselamatan. Namun bahasanya menyesuaikan dengan bahasa kami zaman dahulu. Tauri. Mengesahkan Tuhan. Itu ibarat mengesahkan. Iya. Mbah. Terima kasih sudah tadi. Sudah ngapain Mbah? Kalau mengganggu saya mohon maaf ya Mbah. Tidak. Mbah. Itu Mbah. Sejarah. Kemudian mau tahu sejarah zaman dahulu. Saya kan pemahamannya masih kurang Mbah. Itu Ya, kami juga hanya bisa membaca dari memori-memori yang tertulis di alam semesta. Tapi hanya yang sebatas diizinkan saja ya Mbah. Iya. Yang ini Mbah, saya manggil tadi kan itu karena kan saya kan sama jasa ini kan masih anak keturunan cucu Nabi Adam. Iya. Nah, sebelum Nabi Adam itu apakah ada makhluk lain Mbah, penghuni lain? Iya, ada. Dulu dalam proses perkembangan bumi, sebelum bisa ditanami, belum ada kehidupan. Namun evolusi yang panjang, ditanamilah bibit-bibit kehidupan berupa sel yang kecil, dibiarkan tumbuh, berevolusi, sehingga membentuk kehidupan awal. Karena memang kehidupan bumi itu memang ditanam oleh petugas makhluk rohani, petugas langit yang dibantu oleh malaikat atau makhluk langit yang masing-masing punya tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Seiring dengan terbentuknya bumi yang sudah bisa ditanami kehidupan, maka dibentuklah bibit kehidupan.
dari awal, sehingga perkembangan bertahun-tahun, berjuta-juta tahun, kehidupan ini berkembang, Iya. sehingga terbentuklah kehidupan yang berubah, hewan-hewan kecil, Hewan-hewan kecil. hewan-hewan laut. Kecil di zaman dulu, besar di zaman sekarang atau sama, Mbah? Itu proses awalnya seperti itu. Oh, proses awalnya seperti itu. Menurut data memori. Kalau untuk tumbuhan-tumbuhan kan juga makhluk kan, Mbah? Itu gimana? Ada? Ya sama Sama. sebetulnya pembentukan awalnya seperti itu. Dari hewan-hewan dulu Ya, mulai berproses. Terus? namun sebelumnya kan dibentuk terciptanya air. Oh, malah terus air. Untuk ada air. menopang kehidupan Oh, gitu. awal dari sebuah Oh iya, ada. makhluk kecil itu tadi. Oh, gitu. Oh iya. Dibiarkan bertumbuh Iya. hingga terbentuklah hewan-hewan laut, sehingga berkembang berevolusi. Iya. Berjuta-juta tahun terbentuklah sebentuk hewan-hewan primata. Hewan apa, Mbah? Primata. Ya, makhluk-makhluk. Hewan laut ya, Mbah, itu? Jenis hewan laut? Ya, di laut Di dan laut. di darat. Oh, laut sama darat. Dalam proses berkembangnya evolusi makhluk itu, mulai terbentuklah makhluk yang lebih punya kecerdasan sedikit, lalu berkembanglah menjadi lebih sempurna dengan evolusi juta-juta tahun, hingga mulai berkembanglah makhluk-makhluk tersebut seperti wujud manusia Purba. Seperti manusia purba, Mbah. yang dengan evolusi yang sangat panjang, tingkat kecerdasannya meningkat. Manusia purba. Yang sebentuk seperti manusia, namun sifat kebinatangannya masih mendominasi. Dari perkembangan ini terbentuklah ras-ras yang berbeda-beda, mencapai 7 warna kelompok. 7 warna kelompok. Ras apa aja, Mbah? Salah satunya. Ada yang berkulit merah, ada yang berkulit hijau, beda-beda. ada yang berkulit kuning. Dalam perkembangannya, karena umurnya panjang, kecerdasannya meningkat, bahkan menjadi lebih cerdas dari manusia-manusia saat ini. Itu yang buat kecerdasannya apanya, Pak? Kalau di sini kebanyakan teknologi, kalau di sana spiritualnya masih tinggi ya, Mas? Sifat kebinatangannya yang mendominasi. Malah berarti buruk, bisa sehingga terjadi kerusakan, Mbah. Keunggulan mengunggulkan rasnya masing-masing, terjadi pembantaian. Sehingga banyak yang punah. Berarti ya, kerusakan di mana-mana, Mbah, kalau seperti itu. Iya. Sampai punah. Terjadi peperangan di sana sih. Tapi jejaknya masih ada itu, Mbah, di Sangiran itu masih ada apa? Ya, itu jutaan tahun yang lalu. Oh, gitu. Mereka punya
jenis dan sifat-sifat yang berbeda sesuai dengan kondisi alam masing-masing. Karena terjadi kegoncangan dan ketidakseimbangan alam, banyak terjadi pertumpahan darah hingga hampir memusnahkan ras-ras yang lain karena ego kelompoknya, karena sifat kebinatangan itu tadi. Sehingga ya, kecerdasannya itu di luar batas. cara hidupnya bagaimana, Mbah? Ya memang awal-awalnya itu sederhana, berburu yang hewan laut itu. Namun berkembang seiring perjalanan waktu beratus-ratus ribu tahun hingga menyebabkan perkembangan otaknya. Hingga bisa menciptakan hal-hal yang di luar nalar. Seperti apa, Mbah, menciptakannya? Apakah tidak bisa dibayangkan oleh manusia-manusia yang punya logika saat ini. Itu termasuk jenis apa, Mbah? Apakah termasuk jin atau apa tuh, Mbah, itu? Saya kurang pahami. Itu makhluk fisik. Makhluk fisik. Bahkan dari kecerdasannya bisa menggabungkan antara DNA mereka dengan DNA bangsa jin. Begitu. Sehingga dari percampuran itu menciptakan makhluk-makhluk baru lagi. Oh, begitu. Karena campuran itu ya, Mbah, ya? Karena dulu sifat dominasi kebinatangan itulah terjadi ketidakseimbangan. Ya makhluk inilah penghuni awal pertama bumi. Karena terjadi ketidakseimbangan, maka pasukan-pasukan langit menghancurkan mereka. Namun tetap juga masih ada yang bersisa. Yang tersisa? Ya. Makhluk dalam dulu pemusnahannya dipimpin oleh Ajajil yang dulu menjadi makhluk dari jenis ini, yang dulu mendapat derajat yang tinggi. Yang bisa Ajajil dihancurkan mereka oleh para pasukan-pasukan langit yang dipimpin oleh Ajajil. Oh ya, Mbak. Sehingga Ajajil inilah yang dijuluki makhluk yang paling taat. Karena menjalankan perintah Tuhan. Berapa lama itu, Mbah? Lama banget menghancurkan ras-ras mereka sendiri karena sudah di luar batas. Sering membuat kerusakannya, Mbah, penghuni-penghuni dahulu. Membuat kerusakan. Gitu. Maka Ajajil inilah tidak diangkat menjadi penghulu
penghulu. Kamu berarti gelarnya ada tidak itu aja Mbah, apa ada yang lain selain penghulu? Berbenda, pemimpin benaran surga. Namun yang dimaksud di sini adalah surga, tempat pembelajaran di sistem pemerintahan planet lokal. Nah itu Mbah, setelah Iya, jadi kerusakan itu kan Pak Yazid datang untuk menghanguskan ya Mbak ya. iya, Nah, terus masih ada penghuni lagi nggak Pak? Masih ada iya sisanya? masih tersisa yang baik-baik. Meskipun juga masih didominasi oleh sifat kebinatangan. Makhluk-makhluk cerdas yang dahulu sudah banyak yang tewas. Ya. Nah, disitulah Sang Pencipta ingin memperbaiki keturunan penghuni bumi ini dengan diturunkannya Nabi Adam. Ya sebelum Nabi Adam turunkan kan itu yang dilakukan Yazid apa aja Mbak? Apa beribadah beribu-ribu tahun atau? Namun mendengar rencana itu, Azazil mulai timbul rasa iri yang sejak beribu-ribu tahun mengabdi dan beribadah kepada Tuhan. Sedikit ada rasa iri. Irinya kenapa Mbak? Yang seharusnya punya hak menjadi khalifah bumi adalah dirinya. Namun keputusan Tuhan dianggapnya tidak adil. Berarti irinya karena mau diciptakan Nabi Adam sebagai khalifah itu ya Mbak ya? Iya. Oh begitu. Sehingga iblis ini ingin memberontak atas keputusan Tuhan. Sehingga terjadi kegoncangan di pemerintahan planet lokal ini. Sehingga banyak juga makhluk-makhluk yang ikut barisan Azazil ini. Yang memang punya kecerdasan yang tinggi. Azazil ini sehingga timbul kesombongan. Dia menentang sistem Tuhan, memuja kebebasan. Ya, kenapa Mbak menentang Mbak? Apa karena apa? Ya karena ada iri dan dengki di hatinya, padahal Tuhan tahu apa yang disembunyikan dalam hatinya. Meskipun banyak malaikat yang tidak bisa paham, sehingga banyak juga yang ikut barisan Azazil ini. Terjadilah pemberontakan
Pemberontakan. Ya, Pemberontakan yang bagaimana, Mbah? Apakah seperti apa? ya, yang mengklaim diri sebagai Tuhan Wah, karena kedengkiannya itu tadi. karena lebih baik, lebih segalanya, Mbah. Merasa lebih baik dari apa yang akan diciptakan Adam. Iya. Perangan langit yang sangat mengerikan. Sehingga rusak sistem yang seharusnya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Iya. Berarti ada peperangan langit besar-besaran, Mbah. Iya, Setelah peperangan terjadi, bagaimana, Mbah? Apakah sudah mulai diciptakan? Apa belum? ya sebelumnya masih ada Hmm. kesempatan sebetulnya. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun kesalahan iblis yang kedua Oke. ketika berhasil membujuk dan menggoda Nabi Adam dan istrinya, Berarti sudah diciptakan Nabi Adamnya, Mbah. maka dikutuklah iblis ini. Berarti Sehingga tadinya yang bisa mengakses rahasia-rahasia langit ditutup sudah. Nah, pelanggaran yang dia lakukan sehingga menyebabkan Nabi Adam ini mengalami kegagalan. Kegagalan Di dalam menjalani pembelajaran di sebuah taman tadi. Nabi itu berarti sudah diciptakan Nabi Adamnya itu, Mbah. Sudah sama Siti Hawa, Bunda Siti Hawa. Iya. Namun perjalanan takdir ternyata memang seperti itu. Semua terlepas dari skenario Sang Maha Pencipta. Semua menjadi penyebab diturunkannya Adam ke dimensi materi bumi yang tadinya hidup di sebuah taman. Taman-taman surga, Mbak. Ya, namun bukan surga yang surga yang rendah. Yang disebut di dalam. Oh, Ya, berbeda. Mudah Anda paham. Nggak usah kalau nggak diizinkan, nggak usah, Mbak. Yang penting di surga. Iya. Berarti berhasil nyusup masuk di surga dan mengganggu Nabi Adam. Melalui apa, Mbah, masuknya Mbah nyusupnya kok bisa mengganggu? Manipulasi dari jenis bangsa jin. Orang menyebut Satan. Kalau ular itu ada nggak, Mbah? Menyusup lewat ular itu? Iya, itu sebuah Lambang. Bahwa ular itu adalah sifat licik, penuh manipulasi. Satan dan murni dari bangsa jin. Jin.
yang sudah. Iblis itu kan sudah bercampur. Oh iya, berarti sudah ada jin ya Mbah ya. Sudah. Berarti waktu itu juga campuran jin juga sudah ada mulai itu Mbah. Sudah ya. Oh iya, iya. Berhasil. Iya memang sebenarnya seperti itu. Kegagalan Nabi Adam memang itulah ujiannya. Oh, semua tak lepas dari kehendak Tuhan. Namun memang proses seperti itu. Oh, prosesnya harus seperti itu. Karena tapi yang membedakan adalah sifat iblis dan sifatnya Nabi Adam. Nabi Adam mau mengakui kesalahannya sendiri tanpa menyalahkan orang lain, makhluk lain. Berbeda dengan iblis. Oh iya, sampai yang selalu cenderung menyalahkan Adam gara-gara Adam. Semua menjadi terkutuk. Oh, perbedaannya itu. Nabi Adam sampai bertobat, menangis dalam perjalanan menjalani ujian inilah. Berarti pertobatan Nabi Adam diterima. Berarti sudah waktu Iblis nyusup, waktu mengganggu Nabi Adam di surga, terus diturunkan ke bumi itu ya Mbah, bertobatnya. Namun Nabi Adam kemudian diberitahu oleh para malaikat bahwa memang seperti itulah kehendak Tuhan. Itulah yang menghibur beliau. Itu. Meskipun memang harus menanggung akibatnya, menjalani ujian di dunia materi. Ya Mbah. Kalau untuk kelanjutan Nabi Adam dan seterusnya mungkin bisa di lain waktu Mbah. Soalnya kita sudah. Ya memang secara hakikatnya. Yang penting sebelum Nabi Adam ini kan untuk memperbaiki generasi yang masih tersisa. Agar bisa menjadi manusia yang lebih baik, yang bisa disebut manusia. Karena Nabi Adam inilah unsur yang terlengkap. Kalau makhluk sebelumnya kan kecerdasannya hanya bersifat batin, cerdasan batin, belum ada roh dari sang kepribadian sang Maha Pencipta. Sehingga percampuran antara keturunan bumi yang dilengkapi dengan percikan Tuhan. Percikan. Mbah, mungkin sudah cukup Mbah, mungkin bisa disambung lain waktu Mbah. Ada apa Mbah? Banyak gangguan kan Mbah? Bismillah. Saya undur diri, mungkin belum. Ya nanti suatu saat saya panggil lagi, mau izin boleh nggak Mbah Aman Naruto untuk membahas yang seterusnya? Ya. Oke Mbah, mohon maaf ya Mbah, monggo Mbah langsung saja Mbah. Keluar. Sallallahu. Demikian tadi pemirsa tentang Mbah Amar Naruto yang hidup di zaman sesudah Nabi Adam. Bahwasanya belum Nabi Adam itu banyak sekali kehidupan di sana, makhluk-makhluk lainnya yang dijelaskan Mbah Amar Naruto tadi. Semoga bisa diambil manfaatnya saja. Kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat, ambil dari sisi positifnya saja. Kami tim Padepokan Insan Mertabung Boyolali mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.